Ketegangan ekstrim menjelang Kongres Rakyat Nasional, NPC. Apakah militer membelakangi Xi Jinping? Semua mata tertuju pada sesi Komite Tetap NPC tanggal 4 Februari menantikan dokumen hukum yang akan melegitimasi secara retroaktif perintah penangkapan yang jalannya telah dibersihkan. Namun, skenario tak terduga terungkap. Nama Zhang Yuxia lenyap sepenuhnya dari daftar. Mungkinkah keheningan yang mencekam dan gelombang perlawanan lunak dari aliansi partai pemerintah militer mendorong Xi ke dalam dilema tersulit dalam karir politiknya? Di tengah rumor yang beredar bahwa Zhang Yuxia telah ditempatkan di bawah tahanan rumah di Shenzhen dan perjamuan aneh yang melibatkan ajudan kepercayaan Xi, Huang Kunming. Apakah ini langkah kompromi atau babak pembuka dari penggulingan terselubung? Data dari situs resmi NPC menunjukkan bahwa rapat Komite Tetap NPC biasanya diadakan 2 bulan sekali, biasanya pada paruh kedua bulan bernomor genap. Namun pada tanggal 2 Februari dan tanggal 4 Februari PKC tiba-tiba mengadakan 2 rapat darurat, rapat Dewan Ketua ke-59 dari Komite Tetap NPC ke-14 dan rapat ke-20 dari Komite Tetap NPC. Rapat pertama mengatakan akan meninjau laporan oleh Komite Pemeriksaan Kredensial Komite Tetap NPC mengenai kualifikasi delegasi tertentu. Banyak yang mengasumsikan rapat darurat tambahan pada tanggal 4 Februari ini dimaksudkan untuk mencabut status Zhang Yuxia sebagai delegasi NPC, sehingga melengkapi prosedur dan melegitimasi langkah Xi untuk menangkapnya. Namun, secara tidak terduga, rapat tanggal 4 Februari tersebut mencopot kualifikasi delegasi NPC dari 3 orang, Zhou Xinming, Ketua dan Sekretaris Partai dari Aviation Industry Corporation of China, Lu Qi, anggota Komite Pendidikan, Sains, Budaya, dan Kesehatan Masyarakat NPC, dan Liu Changli, mantan Presiden Akademi Fisika Teknik China. Sebaliknya, Zhang Yuxia sama sekali tidak disebutkan. Mungkin ini terkait dengan perlawanan lunak saat ini di dalam partai, pemerintah, dan militer terhadap penangkapan Zhang oleh Xi. Dari tanggal 24 Januari hingga tanggal 2 Februari PLA Daily menerbitkan beberapa tajuk rencana dan potongan komentator secara berturut-turut untuk mengarahkan opini publik. Meskipun artikel-artikel tersebut tampak keras di permukaan, nadanya diam-diam bergeser dari politik ke anti-korupsi, dan intensitas kritiknya melunak selangkah demi selangkah. Pakar Beijing Lu Xiaoqiu mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa gaya penulisan ini lebih terlihat seperti pengingat atau bahkan tekanan, mendesak militer untuk mengambil sikap. Penekanan berulang PKC bahwa setiap orang harus menyatukan pemikiran dan tindakan dengan komite pusat partai itu sendiri mengungkapkan celah antara retorika dan kenyataan. Jika implementasi berjalan lancar, biasanya tidak perlu mengulang pesan tersebut berulang-ulang, apalagi mengeluarkan pernyataan terus-menerus pada tema yang sama. Sebuah sumber yang akrab dengan struktur militer PKC, Tuan Duan, mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa setelah Zhang Yuxia berada di bawah penyelidikan dari 24 hingga tanggal 30 Januari, Komisi Militer Pusat mengeluarkan beberapa arahan baik di tingkat administratif maupun Komando ke-5 Komando Teater dan ke sistem seperti pasukan roket dan angkatan laut. Arahan ini termasuk tuntutan agar unit PLA terkait mengeluarkan pernyataan dukungan dan tanggapan. Namun di tingkat implementasi, tanggapan seringkali tertunda. Beberapa unit militer hanya memberikan balasan formalitas belaka tanpa tindak lanjut substantif. Ini menunjukkan bahwa sistem eksekusi militer sedang memantau dan menunggu. Komentator yang berbasis di AS, Jiang Tianliang, berpendapat bahwa jika ini berlanjut, dengan Zhang Yuxia ditangkap, diikuti oleh penangkapan Miao Hua, Liu Zhenli, dan Zhang Shengmin, dan bahkan kemungkinan berakhirnya nyawa seseorang, maka saat orang-orang melihat hal itu terjadi berulang kali, hati mereka akan menjadi dingin. Dengan kata lain, mereka akan berpikir jika rezim PKC runtuh, biarlah. Saya tidak ingin melindungi rezim Anda. Dia percaya bahwa baik di birokrasi maupun militer, mentalitas atas bawah ini mungkin merupakan jalan yang tepat di mana Xi memimpin partai menuju kemunduran. Selain klaim pengusaha China Hu Lijun bahwa Zhang Yuxia ditahan di Kabupaten Gu, Langfang, Hebei, sekitar 1 jam berkendara dari Beijing, versi lain ditawarkan oleh tokoh media independen yang berbasis di Australia, Zhang Xiaogang, bahwa Zhang Yuxia berada di bawah tahanan rumah di Shenzhen, Kuantung, didampingi oleh putra tunggalnya Zhang Xin dan sekretaris pribadinya Zhang Li.
Pada tanggal 4 Februari Zhang Xiaogang mengunggah di X bahwa Sekretaris Partai Provinsi Kuantung Huang Kunming mengundang Zhang Yuxia, yang berada di bawah tahanan rumah di Shenzhen, untuk makan siang sekitar tengah hari pada tanggal 4 Februari. Putra Zhang Yuxia, Zhang Xin, dan Sekretaris Zhang Li, dikatakan telah memberikan menu kepada kantor umum Komite Partai Provinsi Kuantung dan administrasi kantor pemerintah. Terlihat bahwa meskipun Xi telah berulang kali menuntut loyalitas seluruh militer melalui surat kabar resmi PLA, tanggapan pasif awal atau keheningan para perwira senior merupakan tantangan tanpa kata terhadap otoritasnya. Dalam konteks ini, jika Xi terus menekan dengan keras kepala dan, seperti yang diklaim rumor, meluncurkan pembersihan yang lebih luas di dalam partai dan militer, hasil yang mungkin terjadi adalah mempercepat kejatuhannya sendiri dan juga kejatuhan PKC. Jadi, bagaimana kebuntuan saat ini bisa dipecahkan? Menjaga Zhang Yuxia di bawah tahanan rumah di Shenzhen, mempertahankan perawatannya, dan mengizinkan anggota keluarga untuk mendampinginya sambil meminta pejabat lokal Shenzhen, orang-orang yang selaras dengan Xi, mengundangnya makan secara pribadi. Pendekatan ini menggabungkan persuasi halus dengan tekanan tersirat, yang bertujuan agar Zhang Yuxia bekerja sama secara sukarela dan mengakui tuduhan tertentu dengan imbalan apa yang disebut perlakuan lunak. Dengan cara ini, perlawanan lunak militer dapat dinetralkan, kemarahan dan protes diam-diam dapat ditenangkan, dan krisis yang dipicu oleh Zhang Yuxia dapat diredakan. Ini bisa menjadi strategi mundur selangkah untuk bergerak maju.